Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwiki Putra Dermawan dari kelas R2I Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen belajar dan pembelajaran saya. Pertanyaan pertama, jika Anda menjadi guru, upaya apa saja yang Anda lakukan untuk membuat suasana belajar yang berhasil di sekolah? Upaya yang saya lakukan pertama adalah menjelaskan materi kepada murid secara perlahan. Yang kedua, membuat suatu analogi yang menjadikan murid lebih paham dengan materi yang disampaikan. Yang ketiga, membuat sebuah permainan atau game yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang keempat, membuat kelompok diskusi terkait materi agar siswa lebih aktif dalam berinteraksi dengan siswa yang lain. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon pendidik, jelaskan manfaat mempelajari teori-teori belajar. Manfaat mempelajari teori-teori belajar akan membantu pendidik untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Dengan menguasai berbagai teori belajar, akan membantu pendidik menentukan sikap atau tindakan yang tepat untuk membantu siswa belajar. Teori belajar juga sangat membantu pendidik supaya memiliki kedewasaan dan kewibawaan dalam mengajar dan mempelajari muridnya. Pertanyaan ketiga, terkait masalah-masalah belajar, temukan masalah dalam belajar yang dialami oleh siswa di sekitarmu dan berikan pendapat mengenai solusi untuk masalah tersebut. Masalah belajar yang dialami di sekitar saya biasanya pembulian atau perundungan. Solusinya yang pertama, menghukum siswa yang melakukan perundungan atau pembulian agar mereka jera. Yang kedua, tidak membedakan setiap murid. Kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan setiap murid. Murid yang pandai, murid yang tidak pandai, murid yang malas, murid yang rajin. Kita tidak boleh membedakan seperti itu. Yang ketiga, mengajarkan kepada mereka untuk menjadi orang atau murid yang baik dan teladan. Pertanyaan keempat, apa saja cara belajar efektif menurutmu dan mengapa? Yang pertama, menurut saya adalah membuat suasana belajar yang nyaman. Karena jika guru dan murid sudah nyaman, insya Allah belajar akan menjadi efektif. Yang kedua, membuat belajar bersama dengan beberapa kelompok. Karena dengan belajar kelompok, siswa yang tadinya tidak aktif atau tidak bisa bergaul dengan siapa-siapa atau pendiam akan menjadi aktif karena mempunyai anggota kelompok yang aktif, yang menjadikan pembelajaran efektif. Yang ketiga, belajar bukan teori saja tetapi juga praktik. Pertanyaan kelima, gaya belajar seperti apakah yang Anda miliki? Gaya belajar yang saya miliki adalah gaya belajar visual atau visual learners yang harus melibatkan penglihatan yang tajam. Artinya, saya harus melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Yang keenam, terkait dengan motivasi belajar, menurut Anda, mengapa motivasi belajar itu penting? Menurut saya, karena motivasi belajar itu membuat kita menjadi tahu apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran yang kita belajar selama ini, sehingga dapat meningkatkan semangat belajar kita sampai kita berhasil di masa depan. Pertanyaan ketujuh, apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Yang pertama, meningkatkan kualitas sebagai seorang pendidik atau guru. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, memilih metode pembelajaran yang sederhana dan mudah dipahami oleh para peserta didik. Pertanyaan ke-8, menghadapi era industri teknologi abad 21, apa pengalaman pembelajaran yang baru Anda dapatkan? Terapkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan Anda. Pengalaman yang baru saya dapatkan di era pandemi seperti ini adalah belajar virtual atau secara daring yang melalui smartphone atau laptop yang mengharuskan guru atau dosen menjelaskan atau mengadakan pembelajaran
melalui aplikasi Google Meet atau Zoom. Terapkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan Anda. Saya lebih mencari tahu cara memakai aplikasi yang harus digunakan di era pandemi seperti ini, seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom. Dan juga saya harus lebih memahami materi-materi yang tidak hanya disampaikan oleh dosen, yang harus kita cari juga melalui artikel atau internet. Pertanyaan ke-9. Menurut Anda, persoalan dalam pendidikan yang selalu dialami guru dan siswa di Indonesia, interaksi dan komunikasi. Menurut saya, kenapa interaksi dan komunikasi? Karena di zaman pandemi seperti ini yang mengharuskan kita belajar virtual, melakukan segala cara dengan online, yang membuat para peserta didik hanya mendengarkan gurunya berbicara di Google Meet atau Zoom, yang tidak memahami, yang masih kurang paham, yang ingin bertanya juga takut karena takut gurunya galak atau gurunya tidak mendengar, dan juga kadang banyak sekali yang sinyal atau kuotanya terbatas. Menurut saya itu sih persoalan dalam pendidikan yang dialami guru dan siswa di sekolah di Indonesia. Dan beberapa jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.